Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita sore hari ini untuk kita mau sama-sama lebih lagi. Ya, kita mau haus dan lapar untuk kita mau mencari, untuk kita mau bersekutu dengan Roh Kudus lebih lagi. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Saya yakin dan percaya kita semua yang hadir sore hari ini adalah orang-orang yang luar biasa. Kita orang-orang yang rindu dan haus akan pencurahan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, kita mau lebih lagi merasakan hadirat Tuhan, merasakan Roh Kudus di dalam hidup kita. Mari sebelum mulai kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Sore hari ini Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau sudah menyertai kami Tuhan sepanjang hari ini. Hingga saat ini Tuhan kami bisa hadir, bisa datang untuk kami bersama-sama Tuhan, bersekutu Tuhan, bisa bersama-sama Tuhan, berdoa Tuhan, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kami ingin diisi dengan penuh Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu itu yang senantiasa bekerja dalam hidup kami Tuhan. Biar Roh-Mu itu senantiasa bekerja dalam hidup kami Tuhan. Pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti Bapa. Kami ingin bersuka cita, kami ingin bersekutu, kami ingin lebih lagi Tuhan, lebih dalam lagi merasakan Engkau Tuhan, merasakan Roh-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah kami pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua yang percaya bersama katakan amin. Mari kita mau siapkan hati kita mau memuji Dia. Biar Roh Kudus, biar Roh yang hidup itu memenuhi kita semua malam hari ini. Memenuhi hidup kita, hati kita. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Mari bersama buka hati kita, haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Sekali lagi katakan yang menyertaiku, yang menyertaiku. Mari buka hati kita semua, katakan dengan sungguh-sungguh. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Roh-Mu yang kudus pulihkanku.
pikiranku. Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, penuhiku. Datang urapiku, datang urapiku. Katakan bersamaku, siap terima kuasa-Mu. Ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku, hidupku bagi-Mu. Bersama katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati. Mari kita mau buka hati kita bersama malam hari ini. Kita serahkan pada Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja malam hari ini menjamah kita semua. Haleluya. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Katakan, ku buka hati, ku buka hati. Kami buka hati kami, Tuhan. Kami persilakan Kau bekerja malam hari ini, ya Roh Kudus. Oh, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Buka hati kita malam hari ini. Biarkan Roh Kudus bekerja. Bebaskan Roh-Mu bekerja, Tuhan. Haleluya. Oh, kami mau rasakan jamahan-Mu. Mari buka hati kita lebih lagi. Buka hati kita lebih lagi. Sembah Dia, puji Dia, tinggikan Dia. Haleluya. Oh ya Roh Kudus, biar Engkau yang mengambil alih Tuhan hidup kami malam hari ini. Biar Kau kerjakan sesuai kehendak-Mu.
Kami mau bersukacita di dalam Roh-Mu, di dalam kuasa-Mu. Haleluya. Ya rala bala 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 masyikiara la bala 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 bala. Kami bebaskan Roh-Mu mengalir malam hari ini. Haleluya. Oh, haleluya. Ya rala bala 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 bala. Oria la bashikiara la bala 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 bala. Oh, haleluya. Terus sembah Dia, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bebaskan Roh-Mu bekerja. Oh, berkarya atas kami saat ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Oh, ya rala bala 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 masyikiara la bala 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 bala. Oh, ya rala bala masyikiara la bala 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 bala. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terus rasakan hadirat Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya bagi Engkau Roh yang Maha Kudus. Kami buka selebar-lebarnya karena kami haus. Kami lapar akan Engkau Tuhan. Hadirat-Mu yang kami rindukan. Engkau yang selalu kami nantikan Tuhan. Kami juga percaya Engkau juga menanti-nantikan saat-saat seperti ini Tuhan. Untuk kita bersama-sama lebih lagi dekat. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, bersama-sama selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati,
Katakan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan, lebih dalam. Kami rindu Kau. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan, ku mengasihi, ku mengasihi, ku mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Mari bermazmur bagi Dia, bernyanyi nyanyian cinta bagi Tuhan. Nyatakan isi hati kita di hadapan-Nya. Ini kesempatan kita untuk mengungkapkan setiap isi hati kita di hadapan Tuhan. Betapa beruntung dan bersyukurnya kita. Kami beruntung, kami kenal Kau ya Tuhan. Kami bersyukur, kami mengasihi-Mu. Kami juga rindu hadirat-Mu.
Di dalam hadirat Tuhan ada kelegaan. Di dalam hadirat Tuhan ada kelepasan. Betapa mulianya hadirat. Mari lebih lagi pandang Dia. Kira bataka shikira laba 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 shikiri di 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 laba 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 shikiri di 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 di. Jesus. Kira laba laba laba. Oh mulia, katakan hadirat, hadirat, kami bait Tuhan, kami bait. Bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Oh
tempat ini. Katakan, diberkati kau Tuhan, diberkati kau Tuhan, dengan pujian kami dalam gegapan hadirat-Mu. Sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. How great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll sing. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. Katakan Jesus, name above all names. Serukan namanya. Jesus, name above all names. You are worthy of our praise. Amen. My heart will sing how great is our God. Jesus, name above all names. Jesus, name above all names. You are worthy of our praise. Jesus, my heart will sing how great is our God. Mari sambil mengangkat kedua tangan katakan how great is our God. How great. All will see how great is our God. All will see how great, amen. All will see how great, all will see how great, all will see how great is our God. How great is our God. Allah kita besar, maha besar, maha tinggi, maha mulia. Haleluya. Haleluya. Kami bersuka cita kami boleh ada dalam hadirat Tuhan, menyembah memuji Tuhan. Allah Roh Kudus terus pimpin kami untuk kami boleh melihat segala kemuliaan yang Tuhan miliki. Amen. Sesuai apa yang bisa kami terima. Allah Roh Kudus tuntun kami kepada kehendak Bapa yang sempurna. Tuntun kami semakin serupa dengan Kristus. Allah Roh Kudus, ibadah ini semua milik-Mu. Kami hanya meninggikan Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan biarlah ibadah ini terus boleh juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Haleluya.
Saudara, menyenangkan sekali kita ada di ibadah pencurahan Roh Kudus. Kalau saya lihat di Instagram, itu juga banyak gereja-gereja lain juga menyelenggarakan serangkaian ibadah. Kemarin Ibu Pendeta dari HKBP juga mengatakan di gereja KBP juga diselenggarakan rangkaian, tapi 2 hari, kita 10 hari, saudara ya. Di gereja-gereja lain kalau saudara buka Instagram tuh di mana-mana, ya gereja-gereja mengadakan 10 hari ibadah pencurahan Roh Kudus sama seperti kita. Nah saudara, pertanyaannya begini saudara, saya ingat saya punya cucu saudara, percaya nggak ini udah punya cucu saudara. Cucu ponakan ya, anak ponakan saya. Masih kecil kalau apa-apa yang dia dikasih tahu dia nggak tahu, dia langsung tanyanya why gitu tangannya gini. Why, jadi kami panggilnya si why. Setiap kali apa dia bingung, mukanya gitu dok, why maksudnya. Nah pertanyaan saya juga sama dengan kita semua, bukan saudara saja, saya juga. Why kita hadir ke sini? Pertanyaannya, untuk apa kita datang ke tempat ini saudara? Why? Ada dibantu LCD saya, multimedia. Oke, langsung ke ya. Untuk apa kita datang ke sini, saudara? Banyak sekali alasan orang datang ke ibadah pencurahan Roh Kudus, baik di gereja ini, di gereja-gereja lain. Ya seperti kita. Kita harus mulai agak kritis sedikit bertanya. Why? Ngapain gitu ya? Kita ke sini, untuk apa kita datang ke sini? Banyak alasan, mungkin berapa saudara datang rindu untuk menerima kepenuhan Roh Kudus? Lambaikan tangan, saudara. Ya, saya juga lambaikan tangan saudara ya. Kita rindu untuk menemukan atau dipenuhi dengan kepenuhan Roh Kudus. Ada yang rindu menikmati hadirat Tuhan, biasanya kalau pencurahan Roh Kudus itu menyembahnya tenanan gitu saudara. Ada yang juga rindu untuk menerima hadirat Tuhan, haleluya. Ada juga yang ingin menerima kuasa Roh Kudus, ada janji Tuhan kan? Oke, ingin menerima kuasa Roh Kudus. Atau aku ingin supaya dengan perjumpaan dengan Roh Kudus ini hidupku bisa lebih kudus gitu ya. Lebih baik, amin. Semuanya inginkan hal yang sama ya saudara ya. Ini kita inginkan semuanya. Tapi pertanyaannya sekarang, kembali lagi pertanyaan pertama. Why? Untuk apa kalau kita sudah kepenuhan Roh Kudus? Pertanyaan saya pertama. Saya juga menanyakan ke diri saya nih waktu saya nyiapin ini saya juga nanya. Setelah kepenuhan Roh Kudus, so what? Apa? Apakah berhenti saja? Terus kemudian nunggu tahun depan lagi ada ibadah 10 hari lagi, kepenuhan lagi. Gitu. Untuk apa? Gitu. Kalau setelah menerima hadirat Tuhan, ya terus untuk apa? Kalau sudah menerima kuasa Roh Kudus nih, terus untuk apa? Gitu loh. Pertanyaan kita coba bertanya lagi terus, gali terus pertanyaan ke diri kita sendiri. Kalau kita sudah hidup kudus, terus untuk apa? Gitu. Kalau saudaraku lihat, apa yang menjadi keinginan kita? Ini saya list ini juga pikiran saya loh saudara. Saya nggak tahu apakah ini mewakili saudara untuk apa kita datang ke sini. Saya lihat lagi dan saya kaget, iya ini semua untuk saya. Menerima kepenuhan Roh Kudus untuk saya. Menikmati hadirat Tuhan untuk saya. Menerima kuasa Roh Kudus untuk saya. Supaya hidup lebih kudus untuk saya dan sebagainya saudara. Pertanyaannya untuk apa? Untuk saya, untuk kita semua. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kita seringkali lupa bahwa ada satu keinginan Tuhan kenapa kita dipenuhi Roh Kudus. Tapi sebelum ke sana, kita bicara tentang misalnya kita ingin hidup kudus. Saudara. Nah ada beberapa juga setelah kita hidup kudus, kita juga memiliki, kalau menurut saya pribadi saya ngoreksi diri saya memiliki miskonsepsi tentang hidup kudus. Coba pertama, saya pikir hidup kudus itu supaya mendapat keselamatan gitu ya. Banyak orang berpikir seperti itu. Aku mau hidup benar-benar, aku mau hidup lebih kudus, aku lebih benar di hadapan Tuhan supaya mendapat keselamatan. Saudara, kalau saya renungkan ini kita kebalik saudara. Karena keselamatan itu bukan karena upaya, usaha kita sendiri. Bahkan kita diselamatkan terlebih dahulu baru kita mulai belajar untuk hidup kudus lagi. Kan gitu, ini kebalik. Kalau kita berbicara aku mau hidup kudus supaya aku selamat. Saudara ini harus kita benahi. Ada miskonsepsi di sini. Aku datang ke tempat ini supaya hidupku kudus, supaya aku diberkati. Dan aku terhindar dari kutuk gitu ya. Jauh dari azab. Saudara ya, azab.
Banyak orang beragama karena takut azab, saudara, betul. Lakukan ini, lakukan itu, datang dengan rajin, beribadah, ritual dan sebagainya. Takut tidak diberkati, ya, supaya diberkati lebih banyak, supaya dijauhkan dari kutuk. Saudara, kalau kehidupan kudus menjadi tolok ukur orang diberkati, saudara, kita seringkali berbicara mengenai aku mau ke gereja, aku rajin ke gereja, aku lakukan ini, aku lakukan itu, supaya diberkati. Saudara, ini salah besar. Ada orang yang hidupnya kudus, Alkitab mencatat hidupnya saleh, tapi kekayaannya diambil semua. Bukannya diberkati, malah terambil semua. Siapa? Ayub. Ada seseorang yang hidupnya kudus banget, tapi malah akhirnya dia menanggung semua kutuk manusia. Dia tidak terhindar dari kutuk siapa? Yesus. Jadi jangan pernah kita berpikir menjadikan hidup kita menguduskan hidup untuk diberkati. Loh, saudara, kalau kita hidup kudus, Tuhan gak tinggal diam kok, pasti. Tapi itu bukan tujuannya, saudara. Kita berusaha untuk hidup benar, hidup kudus itu bukan supaya diberkati, supaya dijauhkan dari kutuk, bukan. Bukan tujuannya. Jangan memakai kehidupan kita, upaya kita untuk semakin melekat kepada Tuhan melalui Roh Kudus yang menuntun kita untuk sebuah tujuan buat kita lagi gitu loh, saudara. Kita akan kecewa loh kalau kita berpikirnya seperti itu. Dan yang ketiga kita berpikir bahwa hidup kudus supaya aku lebih berkenan. Lebih berkenan pada Tuhan. Loh, saudara, kita ini sudah berkenan. Yesus mati itu karena sudah berkenan. Kita ini sudah diperkenan Tuhan. Ada seorang pendeta mengatakan, saudara mau menambah jam doa saudara tambah 8 jam sehari, nambah baca Alkitab tambah 4 jam sehari, nyembah Tuhan 3 jam sehari, tidak menambah cinta Tuhan kepada kita. Demikian juga sebaliknya. Saudara mengurangi jadwal saudara ibadah, karena pandemi sudah terlalu mapan ya, mager saudara, di rumah aja sudah ada bisa lihat di YouTube, gak usah ke gereja. Terus kemudian saudara juga mengurangi jam doa saudara, mengurangi jam baca firman Tuhan saudara. Ya saudara kurangi semua. Itu juga tidak mengurangi cinta Tuhan terhadap kita. Duh, kok gitu ya? Gini loh, cinta Tuhan itu sudah fix, sempurna, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Dan cinta itu yang diberikan pada kita. Kalau kita menambah jam doa, menambah jam penyembahan, menambah kerajinan kita untuk beribadah, yang bertambah itu cintanya kita kepada Tuhan. Amin. Kita yang berubah, bukan Tuhan yang berubah. Tuhannya tetap cintanya sempurna. Demikian juga kalau kita jadi malas-malesan, kita nggak pernah baca Alkitab dan sebagainya. Yang berkurang bukan cintanya Tuhan, yang berkurang cintanya kita. Amin. Jadi kalau kita satu kali merasa jauh dari Tuhan, ya jangan nyalain Tuhan. Itu kita kok yang milih, bukan Tuhan. Tuhan cintanya besar, fix, saudara. Nah, yang menarik, saudara, kembali ke tadi bahwa kita ini datang untuk dipenuhi Roh Kudus, kita datang untuk bertemu dengan Roh Kudus, kita datang untuk menerima apa yang tadi kita minta, tadi kuasa, kepenuhan dan sebagainya. Itu kalau kita baca di dalam Alkitab, waktu Yesus bangkit, Yesus mendatangi murid-murid, Yesus kemudian meniup mereka, lalu berkata, terimalah Roh Kudus. Setelah itu Yesus berkata, jadilah saksi. Juga dalam hal Pentakosta, saudara. Pada saat Pentakosta, Tuhan berkata, waktu dia naik ke surga, Tuhan berkata, tunggu ya, ojo kesusu. Walaupun calonnya ada di ruangan ini, ojo kesusu, gitu ya. Tunggu. Nah, saudara, pada saat itu Tuhan berkata, tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus turun. Tunggu ya. Yang datang di situ 500 orang kira-kira kan ya kalau kita pernah baca ya. Nah, kemudian mereka betul-betul menunggu di Yerusalem hari pertama, hari kedua kok nggak ada apa-apa, mulai meretel ya saudara ya. Tinggal berapa akhirnya? 120 orang. Dari 500, berarti cuma 24% yang tertinggal di situ. 24% dari 500, 120 orang. Pada hari ke-10, turunlah Roh Kudus
Apa yang terjadi? Setelah itu mereka betul-betul diubahkan dan mereka siap untuk diutus. Yesus selalu berkata, tunggu saya. Penuhi Roh Kudus untuk siap diutus. Siap dipakai Tuhan. Siap melayani Tuhan dan sesama. Siap. Saudara, artinya Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memberikan kepada kita kehidupan yang kudus, bukan untuk diri kita lagi, saudara. Tapi untuk diutus. Kalau suka pakai bahasa puitis, pakai rima gitu ya. Hidup kudus untuk diutus. Jelah, gitu saudara ya. Hidup kita dikuduskan oleh Roh Kudus, itu untuk supaya kita dipakai Allah. Bukan lagi untuk, supaya aku bisa menikmati geringgingan atau apa-apa. Menikmati suasana, aduh bulu kuduknya merinding. Waktu nyembah, dahsyat loh dahsyat. Keluar dari sini maki orang lagi. Gak ada perubahan dong saudara. Di sini dahsyat dan sebagainya, maki orang lagi. Makanya pertanyaan pertama kembali ke pertanyaan pertama. Selain karena bertugas, seperti saya juga bertugas. Atau karena gak enak sama gembala sidang, saudara datang ke tempat ini untuk apa? Pertanyaannya kan gitu. Pertanyaannya itu harus dijawab bahwa aku kesini untuk kehidupanku dikuduskan. Supaya aku siap dipakai jadi alat yang efektif. Masalah kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Masalah kita kepenuhan roh. Masalah kita bisa merasakan suasana surgawi dalam penyembahan. Itu satu hal yang Tuhan berikan supaya roh kita segar lagi. Setelah segar ngapa? Ya keluar dan berfungsilah. Gitu, saudara. Secara pribadi dewasalah. Berubahlah, metanoia. Itu pertobatan saudara. Perubahan akal budi. Cara berpikirnya berubah semakin mengikuti kebenaran. Itulah. Kalau mau. Jadi bukan cuma datang untuk merasakan suasana hadirat saja. Keluarnya enggak berubah, keluarnya masih maki-maki, keluarnya masih khawatir, keluarnya masih marah-marah dan sebagainya. Amin. Berat. Amin. Oke. Nah, berbicara tentang diutus saudara. Ada dua macam pengutusan ya. Yang pertama pengutusan umum misalnya. Jadikan seluruh bangsa muridku. Terus jadilah saksiku di Yerusalem, Samaria sampai ke ujung bumi. Mengasihi Tuhan dan sesama. Itu pengutusan umum. Standar buat kita. Itu standar. Pertanyaannya sudahkah kita sudah lakukan itu? Menyampaikan kabar baik. Menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain dan sebagainya. Nah itu pengutusan umum, tapi ada pengutusan khusus loh saudara. Sama seperti misalnya di Kisah Rasul 7 itu ya, ada Filipus. Hanya Filipus yang diutus untuk datangi sida-sida dari Ethiopia itu dan bicara, baptis dan sebagainya. Roh Kudus yang mengatakan itu, pengutusan khusus. Misalnya kayak Paulus dan Barnabas diutus untuk pergi. Itu mereka memiliki pengutusan khusus, tidak semua rasul disuruh untuk keliling. Tidak untuk ke Gentiles atau bangsa-bangsa lain selain Yahudi. Yang disuruh Paulus, itu pengutusan khusus. Atau Roh Kudus juga bisa memberikan satu pengutusan khusus dengan cara mencegah. Kisah Rasul berapa itu, saya lupa 13 atau apa. Mencegah Paulus untuk menyeberang ke Asia Kecil. Itu hanya Paulus yang dicegah, murid lain. Mungkin Roh Kudus tidak bicara dengan rasul-rasul yang lain, hanya kepada Paulus. Jadi ada pengutusan yang Roh Kudus berikan secara umum, kita harus lakukan, ada yang khusus. Mungkin pengutusan khusus hari ini kepada saudara dan saya lain-lain. Ada yang mungkin datang dengan ketakutan, kekhawatiran akan kehidupan. Dan pada saat nyembah tadi Roh Kudus ngomong, ayo percaya. Itu khusus buat saudara, spesifik buat saudara. Mungkin saudara pas nyembah tadi kemudian Tuhan ingatkan satu muka orang dan sudahlah ampuni. Itu Roh Kudus. Roh Kudus sedang mengutus secara khusus. Apalagi saudara mungkin tadi pas nyembah terus diingatkan aku punya sakit yang sudah bertahun. Aku pengen pas nyembah ini aku pegang rasa sakitku ini sembuh Tuhan. Dan siapa yang nyuruh tangan saudara ke sini, siapa yang mengingatkan itu khusus, spesifik buat saudara. Enggak semua kan disuruh begitu. Saudara, macam-macam. Saudara, kita tuh sebenarnya sudah dituntun Roh Kudus demikian rupa. Tapi persoalannya antara mendengar perkataan Roh Kudus
Itu sangat berbeda dengan mentaati perkataan Roh Kudus. Masalah kita bukan masalah mendengar suara Tuhan. Masalah kita adalah mentaati setelah kita mendengar. Di situ yang menjadi pergumulan kita, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali tentang Roh Kudus ini menguduskan. Saya melihatnya secara begini, Roh Kudus itu salah satunya adalah mendewasakan. Saya tidak berbicara tentang Roh Kudus adalah pribadi, Roh Kudus ini ayatnya di sini. Saudara ikut som, di situ ada lebih jelas, lebih detail. Tapi di kesempatan ini saya cuma ingin berbicara bahwa Roh Kudus itu ternyata mendewasakan kita. Bukan untuk kita, tapi untuk kembali lagi kita dikuduskan untuk diutus. Untuk dipakai Allah. Oke. Nah pertanyaannya bagaimana dia, Roh Kudus itu menguduskan kita? Yang pertama, di dalam Yohanes 16 ayat 8 dikatakan, dan kalau ia, ini yang ngomong Yesus loh ya, ngomong Yesus sendiri. Dan kalau ia, Yesus menunjuk pada Roh Kudus, kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Yang pertama saudara, proses kedewasaan kita, proses pengudusan hidup kita dimulai dari insaf akan dosa kita. Roh Kudus mengingatkan, menginsafkan, bukan menyeret kita untuk bertobat. Enggak. Roh Kudus tidak memaksa. Roh Kudus mengingatkan bahwa ada area tertentu dalam hidup kita yang perlu dibereskan. Tetapi sekali lagi pada saat Roh Kudus mengingatkan kita dengar suaranya, itu berbeda kalau kita mau taati atau tidak, beda. Nah, Roh Kudus ingin kita pertama kali masuk ke dalam pengudusan dengan diinsafkan atas dosa-dosa kita. Setiap kita punya pergumulan di area kita masing-masing. Kalau gambarannya itu kayak GPS gitu saudara ya. Saudara kalau pergi-pergi pakai GPS kan saudara. Nanti akan diingatkan tuh. 300 meter lagi belok kiri gitu ya. Atau 400 meter lagi belok kanan. Nah saudara, saudara mau taat atau tidak setirnya di tangan saudara. Roh Kudus mengingatkan, gak mungkin GPS tahu-tahu membelokkan setir saudara otomatis enggak. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita kadang-kadang mematikan GPS sehingga kita tersesat. GPS hidup kita, Roh Kudus yang menunjukkan arah yang benar, menginsafkan kita. Kita tolak, kita tutup telinga dan kita enak aja nyuruh-nyuruh. Mesin kok nyuruh-nyuruh kalau GPS ya bablas saja, ya terserah. Dia gak marah-marah, dia gak maki-maki. GPS tetap diem, malah kadang-kadang memberikan peringatan lagi. Rerouting gitu kan ya. Suruh balik lagi. Diingatkan lagi. Dan Roh Kudus itu juga gak cerewet saudara. Gak lebay apa-apa ngomong sehingga ada orang yang kadang-kadang oversensitif dan ngomong Tuhan ngomong gini. Berapa menit kemudian Tuhan ngomong gini. Berapa menit kemudian Tuhan ngomong gini. GPS itu kalau jalan kita sudah benar, diem. Tapi begitu mendekati sesuatu yang arahnya akan kemana, dia baru ngomong. Betul enggak? Coba kalau GPS itu ribut terus. Anda sudah benar. Jengkel kan saudara malah. Ya, Roh Kudus itu lembut. Roh Kudus itu enggak cerewet. Enggak lebay gitu loh saudara. Pada saat kita mau betul-betul mau diarahkan, dia baru bicara. Kalau kita salah, dia tegur. Tapi sekali lagi setirnya ada pada kita. Nah saudaraku, proses pertama adalah penginsafan yang Roh Kudus mau lakukan. Kita berharap 10 hari kita semakin dibukakan balok-balok busuk dalam hidup kita. Bukan selumbar di orang lain. Tapi lebih masuk ke dalam apa Tuhan yang perlu. Roh Kudus silahkan, singkapkan. Jadi ini bukan sekedar pesta menikmati hadirat saja dan kemudian selesai, nunggu tahun depan lagi, bukan. Tapi kita pulang, betul-betul kita melihat diri kita dan mulai mengkoreksi. Yang setuju katakan amin. Nah renungannya adalah, di area mana Roh Kudus saat ini sedang berurusan dengan Anda dan saya. Sepulang tempat ini atau pada saat mendengar kebenaran ini, saudara langsung diingatkan area mana yang harus dibereskan. Dan di area mana Roh Kudus ingatkan kita untuk bertobat. Tapi sekali lagi pilihannya ada pada kita.
Karena mendengar suara Roh Kudus dan mentaati suara Roh Kudus itu beda. Amin. Yang kedua, ayat Yohanes 16 ayat 13. Bagaimana Roh Kudus menguduskan kita? Dia memimpin kita kepada kebenaran, saudara. Ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, namanya saja roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudaraku, Roh Kudus setelah menginsafkan, membenahi kita dari awal, kita mulai diajar kepada kebenaran. Apakah kita sudah bersih dari dosa? Enggak, progresnya akan terus berlangsung. Tapi sepanjang itu paralel, Tuhan akan mengingatkan kebenaran-kebenaran kepada kita. Untuk semakin kita cepat bertumbuh, saudara. Nah, saudara, Roh Kudus itu membangkitkan rema. Saudara, berapa kali pernah saudara dapat firman kelihatannya pas saudara dengar, kelihatan enggak relevan dengan keadaan saudara. Tapi kemudian suatu kali saudara mengalami suatu kondisi, firman yang sama itu menjadi sangat relevan bagi saudara. Ada pernah ngalami? Pernah ngalami itu? Siapa yang ngasih tahu ayat itu muncul kembali? Pas di kondisi itu. Roh Kudus kan? Roh Kudus memunculkan rema, kebenarannya. Supaya kita diingatkan. Yang kedua, pernahkah saudara belum pernah baca, belum pernah tahu, tapi misalnya nih ya, saudara ada teman datang minta nasihat, tahu-tahu saudara bisa menasihati dan masuk gitu loh. Terus saudara sendiri setelah selesai, kok bisa ya aku tadi ngomong gitu ya? Ada? Pernah ngalami? Siapa yang nuntun saudara untuk ngomong itu? Roh Kudus, amin. Jadi memberitahukan rahasia kebenaran Allah. Nah, saya menemukan 1 Korintus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, kita ini kadang-kadang ya, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kenapa itu tahu timbul, spontan ada, spontan kita omongkan, dan tahu orang diberkati gitu saudara. Ya, karena kepada kita Allah telah menyatakannya itu semua rahasia yang kita nggak tahu sebelumnya, nggak kita persiapkan. Kita omongkan tadi, Allah telah mempersiapkannya bagi kita dan menyatakannya. Siapa yang menyatakan? Oleh apa? Roh. Firman Tuhan berkata. Roh Kudus yang menyatakan. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi Roh Kudus menyingkapkan rahasia. Bukan hanya firman yang menjadi rema, tetapi juga rahasia Allah. Pada saat kita diutus, kita dipakai, kita menjadi berkat bagi orang lain. Tahu-tahu dimunculkan rahasia itu dan kita bisa menyampaikannya. Setelah selesai kita melongo sendiri, kok iso ya aku tadi ngomong gitu. Kok iso ya tadi aku khotbah gitu dan orang merasa diberkati padahal aku persiapannya ketakutan dan sebagainya. Pernah ya saudara ya, gembala-gembala FA, teman-teman di FA ini suruh menyampaikan firman ketakutan, tapi setelah disampaikan banyak orang diberkati, kita sendiri melongo. Nggak iya toh gitu. Ya inilah Tuhan kita, Roh Kudus. Ya memimpin kita kepada kebenaran. Saudara. Oke. Dan yang terakhir, bagaimana Roh Kudus menguduskan kita? Yohanes 16 ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ciri bahwa Roh Kudus menguduskan kita dengan kita disadarkan akan dosa. Saya diberkati khotbah Pak Andreas kemarin. Kalau kita berdosa, ya minta ampun dan bertobat. Bertobat itu berbicara tentang berubah cara berpikir, berubah bersikap dan sebagainya. Itu bertobat, metanoia. Tapi seringkali kenapa orang kemudian minta ampun dan kemudian tidak bertobat? Ada loh. Jatuh dalam dosa A, bergumul, minta ampun. Terus kemudian seminggu kemudian dosa yang sama. Kemudian dosa yang sama. Terus kenapa? Ternyata dia cuma minta ampun. Tidak bertobat. Nah saudara, kembali lagi seringkali kita disadarkan akan dosa, diinsafkan akan dosa, keputusannya ada pada kita. Yang kedua, kita dibawa kepada segala kebenaran yang kadang-kadang rahasia ilahi disingkapkan pada kita dan itu mendewasakan kita. Dan yang ketiga ujungnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, waktu kita lakukan,
ujungnya, kreditnya adalah untuk Tuhan. Pencapaian saudara, harta saudara, pelayanan saudara yang sekarang begitu hebat. Apapun jadwal yang dipercayakan kepada saudara. Saudara dipercaya menjadi koordinator, dipercaya menjadi itu. Itu semua kalau kita tahu persis itu Roh Kudus kerjakan, itu akan kembali kepada Tuhan. Tapi kalau itu kekuatan dan usaha kita sendiri dengan ambisi kita sendiri, ujungnya akan aku hebat aku. Ya aku dipercaya jelas, suaraku bagus dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau itu dari Roh Kudus, ujungnya akan memuliakan Tuhan. Nah, renungannya adalah sekarang, apakah hidup kudusku adalah alat agar aku terus naik dan tidak turun? Hidup kudusku adalah alat untuk masa depan yang cerah, untuk jadi kepala dan bukan ekor, untuk semakin mengembang ke kanan dan ke kiri. Ya, apakah aku hidup kudus untuk itu semua, ataukah hidup kudusku adalah cara supaya aku jadi alat kemuliaan Tuhan? Apakah kekristenan, kehidupan Kristen kita adalah alat supaya kita mendapatkan semua janji-janji berkat untuk kita? Ataukah kekristenan kita menjadi cara supaya aku jadi alatnya Tuhan? Karena kalau Roh Kudus mendewasakan, menguduskan kita, ujungnya adalah untuk Tuhan. Kita datang ke tempat ini supaya kita lakukan untuk Tuhan. Saudara nyembah, saudara bertugas, saudara lakukan apapun di tempat ini 10 hari untuk Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya. Saya minta izin lepas ya. Boleh sekarang ya. Tapi saudara jangan lepas. Saya saja yang lepas. Ya, oke? Oke? Takut? Saya nularin saudara? Enggak, saya sehat. Setelah manifestasi orang dipenuhi roh tadi dengan segala hal yang detail yang sudah dijelaskan Mas Yo. Kalau kita memahami kalau dia melakukan satu yang luar biasa dalam hidup kita, ekspresi yang paling tulus adalah sukacita. Kalau orang bilang aku dipenuhi Roh Kudus, tidak ada sukacita, pasti Roh Kudus. Tapi kalau saudara betul yakin hidupmu dipenuhi Roh Kudus, pasti ada sukacita. Saya bacakan firman-Nya ya saudara ya. Ini kisah para rasul pasal yang kedua, masih berkaitan dengan hari Pentakosta. Ya. Petrus khotbah setelah dipenuhi Roh Kudus. Apa yang dia nyatakan? Ini saudara, dia jelaskan begini, ayat 25. Kisah pasal 2. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku apa? Belum bersukacita ngomongnya apa? Bersukacita dan jiwaku. Jiwaku, itu baru mulutmu saudara, jiwamu belum, jiwaku. Tepuk tangan saudara-saudara buat Tuhan. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan apa? Diam dalam tenteram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sama-sama yuk, 1, 2, 3. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku. Banget berdiri. Saudara. Lihat kiri kanan saudara, ada sukacita atau duka cita? Sukacita atau duka cita? Lihat kiri kanan saudara. Sukacita apa duka cita kamu? Ada yang nangis?
Amin. Kalau saudara dibuka topengmu, pasti ada hal yang lucu-lucu. Gitu. Haleluya. Ayo tepuk tangan saudara. Saudara kelihatannya masih cukup tertekan. Ya. Makanya malam hari ini kita minta benar-benar Roh Kudus memenuhi hati kita. Mazmur 120 mengatakan, apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sayangnya ditutup pakai masker jadi tidak kelihatan mulut-mulut saudara. Ayo tepuk tangan saudara-saudara sekali lagi. Dengan bersukacita, firman Tuhan bilang, Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Yang bisa melakukan perkara besar cuman Tuhan dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ayo sembah sebentar, sembah dia. Coba rasakan saudara hadirat Tuhan. Roh Kudus itu hadir. Roh Kudus itu nyata. Nyata saudara. Dia ada di tengah-tengah kita malam ini. Bahkan ada dalam hidupmu dan hatiku. Coba ayo renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Seperti Daud. Haleluya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dalam tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Dan engkau melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Haleluya. Haleluya. Oh ya. Mari nyembah dengan sukacita. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Sukacitaku menjadi penuh. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian. Lidahku dengan sorak-sorai. Jesus, the joy of the Lord, we will rejoice, we will rejoice because of you, Lord. Oh, yes, Lord. Hallelujah. 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 We love you, Lord. We love you, Jesus, more and more. Tidak sekalipun Engkau membiarkan orang benarmu melihat kebinasaan, Tuhan. Tapi Engkau memberitahukan kepada kami jalan kehidupan. Dan Engkau melimpahi kami dengan sukacita di hadapan. Haleluya. I love you, Lord. And I lift my voice to worship you. To worship you. Oh, my soul. Rejoice, the joy
want you here. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you more, Jesus. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, to worship you. Yes, Lord. All My soul rejoice. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. let it be a sweet, sweet sound in your. Mari jemaat saja, saudara saya katakan, I love you, I love you. We love you, Lord. I lift my voice to you. Oh, my soul, rejoice, rejoice. You are let it be a sweet, sweet sound in your. Lagi, sekali lagi katakan, I love you. I love you, Jesus. Lift my voice to worship you. Oh yeah. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be. Let it be a sweet, sweet. Let it be. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Mari sembah Dia. Yang terbaik Tuhan, kami bawa hati kami menyembah dengan cinta kami kepadamu, dengan sukacita, dengan sepenuh hati kami mengasihimu Tuhan, mengasihimu Yesusku. Terus nikmati saudara, nikmati sukacita dari Tuhan itu mengalir, membebaskan setiap ketertekananmu, keterbelengguanmu. Rejoice in the Lord is my strength.
Rejoice in the Lord is my protection. Rejoice in the Lord, my liberation. Kita sudah dimerdekakan dari hukum Taurat. Kita sudah dimerdekakan dari hukum kutuk, hukum dosa. Ya, kita adalah orang yang dimerdekakan. Bersukacitalah, kata Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Oleh Roh Kudus kami bergembira Tuhan. Oleh pekerjaan-Mu kami bersukacita. Haleluya, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, amin. Selamanya kasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada lagi. Nyanyi dan mari bebaskan roh saudara, bebaskan tubuhmu, bebaskan jiwamu, menyembah Tuhan dengan sukacita. Dia yang layak, terima semuanya. Datang dengan penuh kegirangan karena Tuhan, karena pekerjaannya yang besar, dahsyat itu. Nama-Mu, katakan, ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Saudara, berapa banyak saudara yang serius mau bersukacita? Berapa banyak saudara mau serius? Sukacita itu serius, saudara. Sukacita itu bukan cengar-cengir, guyon-guyon, bukan. Kita sedang bukan bercanda, saudara. Bercanda. Kita sedang serius. Tapi serius dalam sukacita. Amin. Kenapa serius? Ya karena Tuhan juga sudah serius dengan kita. Yang mengasihi kita serius. Dia bukan sedang mempermainkan saudara dan saya. Jangan salah mengerti, saudara. Orang percaya bersukacita itu sangat serius. Kenapa? Karena seluruh hidupnya dia mau supaya bisa menyenangkan Tuhannya, kekasihnya. Amin. Lihat kiri kanan saudara sebentar. Yesusku, katakan, Engkau penyelamat kami Tuhan. Betapa luar biasanya Engkau. Tiada yang sebanding dengan, ya, keajaiban-Mu. Menghibur, ya pelindung-Mu. Menara kekuatan, biarlah semua ya yang bernafas tak berhenti menyanyi.
Jesus. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Ayo tepuk tangan saudara-saudara yang paling meriah. Amin. Nyanyi. Pujian. Gunung, laut bergelora mendengar namanya. Yesus Tuhan. Ku bersuka perbuatanmu yang dahsyat itu Tuhan, perbuatanmu yang ajaib itu. Tiada janji seperti yang ada padamu, 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 tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Ayo saudara-saudara lebih meriah buat Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa. Boleh ketawa saudara. Lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Bentar. Kalau nyanyi itu kita pakai sudah setiap perkataan atau syair nyanyi itu sebagai satu dorongan untuk kita juga mengekspresikan. Amin. Ya memang nyanyi itu pakai mulut saudara. Tapi kalau saudara nyanyi mulut, hati, tubuhmu, waduh. Saudara kayak orang kita tadi seperti orang mimpi loh. Tapi kita gak mimpi loh, seperti saja. Bukan mimpi. Ini kita sedang real nih, kita hidup. Coba Jiviten, sakit gak? Sakit gak? Halo? Sakit? Berarti saudara gak mimpi toh? It's too real saudara. Tapi sukacitamu itu benar-benar biar itu mengalir keluar. Firman Tuhan bilang dari hati orang percaya seperti yang dikatakan kitab suci. Dari hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Percaya itu? Amin. Amin. Nah kalau saudara percaya, saudara bisa keluar dari kursi saudara sebetulnya. Jangan suka cuman terbatas. Ruangmu terbatas tuh. Bisa keluar, enggak apa-apa. Mari maju ke depan saudara. Atau ke atas mimbar juga boleh. Tapi jangan pulang ya. Amin. Jadi saudara jangan izinkan kursi temanmu di samping kananmu aja sedikit mengganggu saudara untuk bergerak. Ya. Jadi silakan aja saudara bisa maju. Ayo maju. Ada yang berani? Gak berani? Ah masa gak berani? Malu? Jangan izinkan rasa malu, saudara. Menghalangi, kalau begini aja kita malu di antara, sorry ya, bentar, pelan-pelan.
Kalau kita seperti ini aja malu, apalagi teman-teman semua, saudara semua loh. Apalagi di pasar. Nggak mungkin lagi. Nonsen kita mau bersaksi di pasar dengan sukacita, nggak mungkin. Apalagi di tempat kerja kita, nggak mungkin lagi. Sudah. Tapi kalau sudah diberi kesempatan, ayo jangan malu, latihan. Supaya nanti kalau di sana, saudara disuruh ketawa, sukacita, saudara udah biasa. Biasa itu, di gereja aku biasa itu, amin. Bu Nino saya panggil maju ke depan. Ayo. Sebentar. Saudara sukanya begitu tuh, sukanya supporter aja. Yang tepuk-tepuk tangan maju juga. Ayo. Ayo tepuk-tepuk tangan maju. Nah, konsekuen. Anak Tuhan kalau dipenuhi Roh Kudus itu konsekuen. Enggak tanan juga enggak malu-malu saudara ya. Amin. Ada lagi? Ayo Mbak Nino maju. Ya, masa wanita semua bapak-bapak, pria-pria di mana kau? Hei, Adam, di mana kamu? Where are you? Ayo. Rasa ngajak-ngajak. Kamu dulu maju, kaos hijau. Ayo. Ini PDP, PDM mana? Mana nyalimu? Kamu pejabat, ayo. PDM, PDP, PDT, PDAM, maju semua. Ayo. Pejabat kok. Itu yang di belakang sendiri tuh. Didi. Enak di belakang ngumpet. Ayo. PDP, PDM, PDAM, PDT maju. Orang ada kejekan gitu loh. Sudah maju dong. Kayak nagih utang aja. Malu-malu ya. Biasa khotbah di depan mimbar kok masa gitu aja malu. Siapa lagi? Papri maju. Oh iya. Diam. Ayo mana hamba-hamba Tuhan lagi yang lain? Para koordinator. Ya, koordinator FA, mana koordinator FA? Ayo angkat tangan. Ya, ayo cepat, ini jamnya jalan terus. Nggak bisa saya stop ini kalau saya stop. Ayo. Ini kayak baris, ini baris hari Senin Bobi ya, maju sini loh. Tuh Mbak Mbak Suwarti masih muda, 78 tahun, baru 78. Mana yang 50 tahun, 60 tahun mana? Bu Diana ini loh, pendeta. Ayo, Bu, maju Bu. Ayo, nyanyi lagi. Ya, sukacita. Sungai sukacitamu. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Dari depan sekali lagi yuk. Katakan. Sungai yang di belakang, ayo semuanya. Ekspresikan sukacitamu. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Menari, ku menari. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu bersuka. Ini musik sukacita juga mainnya. Ayo ekspresi. Menyanyimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Lagi dari depan yuk sekali lagi ya. Kami mau bersuka cita.
pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama, sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita. Sekali lagi yuk, mengalir bersama-sama ya, mengalir ya. Semakin kuat, semakin deras. Bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti dalam pergerakanmu, melayani. Sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan, sebab hanya Tuhan, ingat, hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Hanya Tuhan yang buat sukacitamu, hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Biarlah tak ada banyak waktu. Giatlah dan jangan lalai, Pekerjaan besar menunggu, siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintang. Yuk berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Tak ada banyak waktu. Tak ada banyak waktu. Giat. Saudara, giatlah. Pekerjaan besar menunggu. Amin. Ladang siap dituai. Tanggalkan segala bebanmu dilepas. Dosamu dibuang sana, saudara. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Sekali lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Capek. Mbak Ninu itu loh diperintah mundur dulu. Ya, oke. Silakan duduk, saudara. Asmane kumat. Itu sembuh dalam nama Yesus. Amin. Saya mau berdoa untuk Ibu Rumi, kita doain sama-sama ya. Mari Bu, panggil berdiri Bu. Ibu ini tadi saya doakan ada kanker di kandungan ya Bu ya. Tapi enggak apa-apa Bu, percaya. Yesus kita tidak pernah berubah. Dulu, sekarang sampai selamanya dia tetap penyembuh. Amin. Ada yang mustahil bagi dia. Ayo panggil berdiri saudara, kita arahkan tangan kepada Ibu. Ada yang perlu didoakan lagi? Sakit, kanker, kantong kering. Lihat angkat tangan. Ayo angkat tangan, kita arahkan kepada Ibu Rumi. Bapak, kami berdoa saat ini gereja ini Tuhan. Berdoa gereja yang Kau bangun di atas batu karang yang teguh. Dan bahkan alam maut tidak berkuasa. Kunci kerajaan surga ada di tangan kami. Karena nama Yesus yang kami tinggikan bersama-sama dengan kami. Kami saat disehati di dalam nama Yesus. Kesembuhan mujizat terjadi. Atas Ibu Rumi yang saat ini Tuhan. Sakit kansernya sembuh dalam nama Yesus. Sel-sel kanser mati dalam nama, kering dalam nama Yesus. Dan sel-sel yang hidup akan terus bertumbuh dengan baik. Dan Ibu Rumi dia akan mengalami kebangkitan kehidupan yang daripada Tuhan. Kesembuhan yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan. Saat ini kuasa-Mu terus bekerja atas Ibu Rumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, tepuk tangan saudara-saudara yang beriak buat Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia, sembah Dia. Thank you Lord. We worship you, my King. You are my healer. Engkau ajaib Tuhan. You are my King. Haleluya. Berkati umat-Mu Tuhan. Bawa kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Dalam hati-Mu, dalam pikiran-Mu, dan kehendak-Mu. Ini kami, hamba-hamba-Mu. Ini kami Tuhan, biji mata-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terus arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Terus sampai kau merasa penuh lebih lagi. Penuhi umat-Mu Tuhan. Penuhi gereja-Mu sampai melimpah penuh. Sampai hidup kami hanya memuliakan nama-Mu Tuhan. Thank you Lord.
Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait kudus. Memuja-Mu, diberkatilah, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Mari yang wanita saja naikkan pujian ini. Oh mulianya kami memberkati Tuhan. Setiap pekerjaan-Mu, lanjutkan lebih lagi Tuhan dalam hidup kami. Pakai kami, utus kami, kuduskan kami. Sucikan hidup kami Tuhan. Singkapkan lebih lagi kebenaran-kebenaran-Mu. Singkapkan lebih lagi pribadi. Mari sambil mengangkat tangan kita katakan, oh mulianya. Semua katakan, hadirat-Mu, kami bait kudus. Benar Tuhan, apa bersyukurnya. Diberkati, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi hati kami. Memenuhi hati kami. Sekali lagi yang terakhir, oh mulialah nama-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami bait-Mu Tuhan, memuja-Mu, meninggikan, mengagungkan Engkau. Diberkati, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Diberkatilah Engkau Tuhan, diberkati Kau Tuhan dengan pujian
hati kami memenuhi hati kami. Tempat ini memenuhi keluarga kami, memenuhi keluarga kami. Itulah doa kami dan kepercayaan kami Tuhan. Bila seluruh hidup kami boleh memuliakan nama-Mu saja. Dan kami terus mau diutus lebih lagi menjadi saksi-saksi-Mu. Murid-murid Kristus yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih buat pesan firman Tuhan malam hari ini. Dan biarlah Kau juga terus bakar hati kami lebih lagi. Sehingga hati kami tidak akan pernah tinggal diam lagi. Dan kami akan terus menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Dan seluruh hidup kami boleh memberkati. Engkau bahkan memberkati sesama kami. Sebentar kami pulang dari tempat ini, kami mau berdoa seperti Tuhan Yesus mengajari kami berdoa. Mari sama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Selamat malam. Besok saya akan sampaikan bahan mengenai impartasi keintiman dengan Roh Kudus. Tuhan berkati sampai besok 6:30 saudara. Ajak teman-teman yang lain ya. Teman-teman FA semua diajak ya. Tolong koordinator FA. Tolong digerakkan semuanya. Tuhan berkati.